selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya dari grup 8 akan mempresentasikan sistem manajemen mutu subbab 2.7 layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Kami dari tim 8 yang terdirikan anggota Ada Rahma Salsabila, Istiqomah Hanifah Nurlaila, dan saya Nita Uswatun Hasanah Fauzia akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembelajaran QU 2.7 tentang layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Dalam bab ini, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu menentukan mutu. Yang kedua, tentang beban biaya untuk mutu yang kurang baik. Dan yang ketiga, kita akan membahas cara-cara menangani dan memecahkan keluhan pelanggan. Dan harapannya, setelah memperhatikan dengan seksama video pembelajaran dari kelompok 8 ini, kita semua dapat menentukan mutu dan dimensi mutu, dapat menjelaskan kepuasan pelanggan, dapat menganalisis layanan pelanggan bermutu, dapat menjelaskan prosedur pengembangan jasa layanan pelanggan yang berhasil, dapat menganalisa manfaat menyediakan barang dan jasa bermutu, dapat mengidentifikasi hak konsumen, dan dapat menjelaskan cara menangani keluhan konsumen untuk mempertahankan layanan pelanggan superior. Baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, tentang menentukan mutu. Di sini, kita akan menjelaskan tentang definisi mutu, dimensi mutu, pentingnya pelanggan, pengertian pelanggan internal dan eksternal, layanan pelanggan yang bermutu, persamaan layanan fantastis, dan prosedur pengembangan layanan pelanggan yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anda Rahma Salsabila akan menjelaskan beberapa bab dalam topik pembahasan yang pertama. Jadi, sebenarnya apa sih mutu itu? Mutu biasanya didefinisikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu, namun baik buruknya mutu rata-rata ditentukan oleh keseimbangan kinerja produk dengan ekspektasi atau harapan konsumen. Contohnya, bila kinerja suatu produk melebihi atau minimal sama dengan yang kita harapkan, biasanya kita akan mengatakan produk tersebut memiliki mutu yang tinggi. Begitupun sebaliknya, bila kinerja suatu produk ternyata kurang dari yang kita harapkan, maka kita biasanya akan mengatakan produk tersebut memiliki mutu yang rendah. Sedangkan, menurut sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000, mutu adalah tingkat di mana serangkaian karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Selanjutnya, dimensi mutu. Penilaian terhadap mutu dapat ditentukan berdasarkan 9 dimensi berbeda dan tidak saling berkaitan. Jadi, bila produk tersebut buruk dalam salah satu dimensi, belum tentu produk tersebut dapat dikatakan bermutu rendah oleh beberapa konsumen. 9 dimensi tersebut dapat teman-teman perhatikan pada layar. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja adalah fungsi atau karakteristik utama produk, dan biasanya dimensi ini memang harus ada dalam suatu produk. Yang kedua, fitur. Fitur yaitu fungsi tambahan yang berkaitan dengan pilihan dan pengembangan. Biasanya fungsi ini akan menjadi ciri khas suatu produk dan belum tentu terdapat dalam produk perusahaan lain, dalam kategori yang sama. Yang ketiga, kesesuaian, yaitu tingkat kecocokan produk terhadap spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kemungkinan suatu produk dapat berfungsi secara konsisten dalam waktu tertentu dan dalam kondisi konsumen mematuhi aturan penggunaan produk. Yang kelima, durasi, yaitu lamanya masa pakai suatu produk termasuk setelah perbaikan. Yang selanjutnya, layanan, yaitu cara suatu organisasi dalam menangani masalah dan keluhan pelanggan atau konsumen. Lalu ada tanggapan, yaitu cara organisasi atau perusahaan dalam bersosialisasi dengan pelanggan atau konsumen. Yang kedelapan ada estetika, yaitu keindahan produk yang bersifat subjektif sesuai dengan preferensi atau selera pribadi. Dan yang terakhir, reputasi, yaitu riwayat kinerja produk di masa lalu. Oke, selanjutnya pentingnya pelanggan. Kenapa keberadaan pelanggan itu sangatlah penting? Karena umpan balik yang diberikan pelanggan sangat berpengaruh dalam suksesnya dan berjalannya suatu organisasi pelayanan jasa maupun produk.
Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan ini dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan dan bahkan dapat menjaring pelanggan baru. Contohnya, saat pelanggan lama merasa puas dengan pelayanan suatu produk atau jasa, biasanya mereka akan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada teman, keluarga, atau orang terdekat yang juga membutuhkannya. Hal ini juga termasuk strategi pemasaran secara tidak langsung. Tidak hanya itu, memperhatikan kepuasan pelanggan juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan peluang inovasi barang atau jasa yang akan diproduksi selanjutnya. Adapun alat untuk menganalisa tuntutan pelanggan, yaitu model Kano, yang mengatakan bahwa tuntutan pelanggan dikelompokkan menjadi 3, antara lain, yang pertama kepuasan, yang kedua ketidakpuasan, dan yang ketiga penggembira. Pada tipe kepuasan, semakin tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan dari konsumen, maka semakin tinggi pula derajat kepuasan konsumen. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pemenuhan kebutuhan dari konsumen, maka semakin rendah pula derajat kepuasan konsumen. Sedangkan ketidakpuasan merupakan kriteria dasar yang harus ada pada suatu produk atau jasa. Jika persyaratan dasar ini tidak ada, tidak dipenuhi, atau kurang, maka konsumen akan merasa sangat tidak puas, dan sama sekali tidak akan tertarik kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, pemenuhan kategori ini juga tidak akan meningkatkan kepuasan konsumen, karena konsumen melihat kriteria ini sebagai syarat dasar dan sudah semestinya ada. Dan penggembira merupakan kriteria produk yang tidak dituntut harus ada, namun memiliki pengaruh besar. Karena bila persyaratan ini dipenuhi, maka akan menyebabkan peningkatan kepuasan konsumen yang sangat tinggi. Walaupun jika tidak dipenuhi pun, tidak akan menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. Model Kano sendiri digambarkan sebagai diagram 2 dimensi. Sumbu X menunjukkan bisa atau tidaknya suatu produk memenuhi tuntutan konsumen, dan sumbu Y menunjukkan tingkat kepuasan konsumen. Berikut cara menggunakan Kano model. Yang pertama, pastikan produk atau jasa mempunyai semua hal dalam dissatisfier. Bila perlu dan mungkin, pindahkan beberapa atribut satisfiers ke dalam dissatisfiers. Karena jika dissatisfier tidak ada, semua akan percuma. Yang kedua, memperhatikan delectors. Jika mungkin, hilangkan sebagian atribut satisfiers untuk meningkatkan delectors. Yang ketiga, pilihlah satisfiers yang sesuai dengan target pasar agar kepuasan pelanggan terus naik dan dapat menguntungkan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya tentang pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal yaitu pelaku jual beli produk merupakan para staf yang bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan pelanggan eksternal adalah klien dari luar perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Pelanggan eksternal ini adalah yang paling penting bagi suatu perusahaan, karena tanpanya sebuah bisnis tidak akan berhasil. Maka pelayanan terhadap pelanggan eksternal harus sangat diperhatikan. Sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Layanan pelanggan yang bermutu ada 5 poin. Yang pertama adalah terpercaya. Terpercaya adalah memberikan layanan dengan cara bisa diandalkan dan akurat. Yang kedua adalah tanggap, yaitu kecekatan dalam membantu pelanggan. Yang ketiga adalah jaminan, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan rasa percaya diri. Yang keempat adalah nyata, yaitu ada gedung, fasilitas, perlengkapan, dan alat komunikasi. Yang kelima adalah empati, yaitu perhatian dan tertarik membangun hubungan dengan pelanggan. Persamaan layanan yang fantastis. Untuk mencapai layanan yang prima, ada 6 tahap. Yang pertama, menyapa pelanggan. Yang kedua, menentukan kebutuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan. Yang keempat, membuat momen yang terkesan. Yang kelima, memeriksa hasil. Dan terakhir adalah membiarkan pintu terbuka. Yang pertama adalah menyapa pelanggan, yaitu sapaan mengakui nilai seseorang dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan.
yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan. Mendengar dan menjawab pertanyaan adalah hal mendasar dalam persamaan ini. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan. Kita harus memberi pelanggan apa yang kita janjikan, serta mengantarkan barang dan jasa tepat waktu, dan membantu pelanggan untuk menuju ke solusi. Yang keempat adalah membuat momen yang terkesan. Di sini kita perlu melakukan sesuatu yang membuat pelanggan merasa nyaman. Yang kelima adalah memeriksa hasil. Memeriksa hasil ini membantu memperkokoh hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Yang terakhir adalah membiarkan pintu tetap terbuka. Nah, di sini merupakan salah satu cara mengakui nilai dan dukungan pelanggan. Prosedur mengembangkan jasa layanan. Di sini ada 6. Yang pertama adalah komitmen manajemen pemilik. Yang kedua adalah mengenal pelanggan secara personal. Yang ketiga adalah bekerja untuk terus meningkat. Yang keempat adalah tetap dekat dengan pelanggan. Dan yang kelima adalah mempekerjakan, melatih, dan memberi kompensasi pada staf yang baik. Dan yang terakhir tentunya mengembangkan standar kinerja mutu layanan atau ISO. Dari situ, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengukuran? Sistem pengukuran ditentukan oleh analisis sistem pengukuran atau measurement system analysis, yaitu sebuah pendekatan yang dirancang khusus untuk mengakses keterpercayaan, pengukuran, dan kontrol variannya. Analisis sistem pengukuran menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama adalah memilih pengukuran yang tepat. Yang kedua, menilai peralatan pengukuran. Yang ketiga, menilai prosedur dan operator. Yang keempat, menilai interaksi pengukuran. Dan yang terakhir, menghitung ukuran ketidakpastian dari sebuah alat atau sistem pengukuran. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan standar? Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO adalah pembuat standar terbesar di dunia. Standar ISO berkontribusi untuk membuat pengembangan, pembuatan, dan suplai barang dan jasa lebih efisien, aman, dan bersih. Standar itu membuat perdagangan antara bangsa lebih mudah dan adil. Bahasan yang kedua adalah beban biaya untuk mutu yang kurang baik. Di sini kita membahas manfaat memberikan barang dan jasa dengan mutu tinggi, serta kenapa hubungan pelanggan bermutu itu penting. Beban karena mutu yang buruk. Menghitung biaya yang ditimbulkan oleh mutu yang rendah memungkinkan organisasi untuk menentukan sampai batas mana sumber daya organisasi digunakan untuk kegiatan yang hanya ada sebagai hasil efisiensi yang terjadi dalam prosesnya. Beban sendiri ada 5. Yang pertama, beban citra koperasi. Di sini kita kehilangan reputasi dan sulit untuk mendapatkannya kembali. Yang kedua, kita kehilangan pasar serta investasi yang lebih tinggi untuk iklan. Untuk beban yang kedua, yaitu beban kegagalan. Beban untuk mengulangi pekerjaan atau untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga ada beban kinerja, yaitu beban untuk melakukannya dengan benar pertama kali. Yang keempat yaitu beban deteksi, yaitu biaya inspeksi dan biaya yang lain yang terkait dengan pendeteksian masalah. Dan yang terakhir beban pelanggan, yaitu waktu, usaha, uang yang dihabiskan oleh pelanggan yang tidak puas. Manfaat menyediakan barang dan jasa dengan mutu yang tinggi. Yang pertama, beban. Kita bisa mengurangi beban produksi. Yang kedua, pemasaran. Beban relatif pemasaran dan pengiklanan akan menurun. Yang ketiga, pembagian pasar. Lebih banyak orang yang akan membeli dari kita. Yang keempat, untung. Kita dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima adalah harga. Di sini kita bisa memberikan harga yang lebih mahal karena barang dari kita bermutu tinggi. Lalu, kenapa hubungan pelanggan bermutu itu penting? Konsep mutu ini mencakup tidak hanya karakteristik barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, tetapi juga fitur-fitur yang membedakannya dari para pesaing. Hal itu ada 4. Yang pertama adalah perkembangan industri jasa.
Perkembangan bisnis yang terkait dengan pelayanan atau jasa diperkirakan berlanjut. Yang kedua adalah persaingan. Hubungan pelanggan bermutu memberikan keuntungan kompetitif bagi pemilik bisnis. Yang ketiga adalah pemahaman akan pelanggan. Pelanggan ingin dipahami dan diperlakukan dengan baik. Mereka akan mengurangi bisnis di mana hubungan pelanggan ditekankan. Dan yang terakhir adalah ekonomi bisnis. Mayoritas pendapatan perusahaan manapun didasarkan pada pengulangan bisnis. Hubungan pelanggan bermutu bisa membantu pengulangan ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia ataupun di lingkungan kita tidak pernah lepas dengan yang namanya kata keluhan. Untuk itu, di subbab 3 ini kita akan menjelaskan tentang menangani dan memecahkan keluhan pelanggan yang terdirikan dari 3 hal, yaitu hak pelanggan, langkah-langkah yang diambil untuk menangani keluhan pelanggan, serta mempertahankan pelayanan pelanggan superior. Berkata terkait tentang keluhan pasti memerlukan yang namanya penanganan dan pemecahan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menangani dan memecahkan keluhan itu sendiri. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya setiap keluhan itu adalah hal penting yang tidak selamanya buruk, yang memerlukan suatu akomodasi, layanan untuk pemecahannya, proses penyembuhan keluhan, dan memecahkan keluhan pada tingkat pertama. Keluhan merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan oleh pelanggan. Mengapa pelanggan boleh menyampaikan keluhan? Karena pelanggan mempunyai yang namanya hak. Pelanggan mempunyai beberapa hak dalam suatu bisnis. Yang pertama, yaitu layanan yang ramah dan sesuai pesanan, pemenuhan kebutuhan dengan harapan pelayanan tertentu, perhatian penuh dan kita saat pelanggan melakukan bisnis dengan kita, staf yang kompeten, berpengalaman dan terlatih, barang dan jasa yang bermutu, serta perhatian pada tiap detail tiap kali dia menjadi pelanggan potensial bagi bisnis kita. Pelanggan juga mempunyai hak dalam manfaat dari semua sumber daya kita, kerja tim, dan jaringan kerja kita untuk memberikan layanan jangka panjang superior. Selain itu, penghargaan dari kita dan staf kita untuk bisnis di masa lalu dan masa mendatang, komunikasi terbuka beserta umpan balik komplain atau pujian subkelompok bisa dibuat untuk bekerja lebih cepat, harga yang pantas untuk barang dan jasa yang dijual, serta pengakuan dan penyelesaian konflik. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya pelanggan mempunyai hak dalam hal komunikasi terbuka, umpan balik, komplain maupun pujian kepada seorang pemilik bisnis. Oleh karenanya, bagi seorang bisnis harus memperhatikan langkah-langkah dalam menghadapi suatu komplain. Lalu bagaimana? Yang pertama, jangan menganggap komplain merupakan masalah pribadi. Kedua, kita harus tetap tenang. Ketiga, ulangi keluhan dan pastikan pelanggan tersebut mengkonfirmasi bahwasanya kita telah mendengarkan komplain dari mereka. Yang keempat adalah meminta maaf kepada pihak pelanggan, mengenali perasaan pelanggan, jelaskan tindakan apa yang akan kita ambil dalam memecahkan suatu komplain tersebut, dan yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada pihak pelanggan karena telah menyampaikan aspirasi dan keluhan dari apa yang telah dialami. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap orang mempunyai sifat dan karakteristik berbeda-beda dalam menghadapi sesuatu. Begitu juga dengan pelanggan. Pelanggan ada pelanggan yang bersifat sulit dan ada yang mudah dipahami. Lalu bagaimana jenis pelanggan yang bersifat sulit? Yang pertama, sabar tapi argumentatif. Kedua, berbadan besar atau berandalan. Ketiga, orang yang panas tapi pendiam. Keempat, klien yang suka menuntut. Kelima, pengkritik yang konstan. Keenam,
pembicara tanpa henti. Ketujuh, orang yang bimbang. Kedelapan, orang yang nyentrik. Kesembilan, tamu yang nunduk. Serta yang terakhir, pelanggan yang pemarah. Orang-orang yang sering kali sulit disebabkan oleh alasan pribadi, bukan karena masalah. Ada beberapa hal yang menyebabkan pelanggan menjadi sulit. Bisakah teman-teman menjelaskannya? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu untuk memberitahu teman-teman. Yang pertama, kelelahan atau frustasi. Pelanggan mempunyai sifat berbeda karena adanya keluhan ataupun frustasi yang dialami yang menyebabkan pelanggan bersifat menjadi sulit, seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya, bisa menjadi seorang yang pemarah ataupun yang lainnya. Kedua, bingung atau terbawa oleh situasi. Ketiga, membela ego atau harga diri. Belum pernah berada di posisi yang sama dan merasa tidak ada yang mendengar atau banyak yang mengacuhkannya. Selanjutnya, dianggap sulit karena orang tersebut sedang nunduk sehingga tidak menggunakan kata-kata dengan baik dan benar. Belum pernah merasa diperlakukan kurang baik sehingga ketika terkena atau tersinggung maka menyebabkan perubahan emosional dari si pelanggan. Merasa terburu-buru dan menunggu cukup lama. 10 hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggan. Baik, kita berlanjut pada sub materi selanjutnya. Setelah kita membahas tentang hak pelanggan dan juga langkah-langkah dalam menghadapi keluhan dari pelanggan, kita masuk dalam materi mempertahankan layanan pelanggan superior. Bagaimana cara kita mempertahankan layanan pelanggan superior? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mempunyai mindset bahwasanya pelanggan adalah orang terpenting yang dianggap utama dalam suatu bisnis. Pelanggan tidak bergantung kepada pemilik bisnis, tapi pemilik bisnis yang bergantung kepada pelanggan. Karena pelanggan merupakan tujuan dari seorang pemilik bisnis, jadi kita harus melayani pelanggan sesuai seleranya. Pelanggan dianggap membantu kita karena datang ke dalam bisnis kita dan menggerakkan bisnis kita. Pelanggan bukan statistik, jadi jangan berdebat dengan pelanggan. Tugas kita adalah memenuhi kebutuhan dari pelanggan dan memuaskan pelanggan. Jadi, kita sebagai pemilik bisnis harus memperlakukan pelanggan dengan baik, pelayanan yang ramah, dan memuaskan pelanggan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya pelanggan adalah orang terpenting di dalam suatu bisnis yang bisa menggerakkan bisnis kita. Jadi, perlakukan dengan ramah dan sebaik-baiknya, sehingga pelanggan akan berpotensial terus-menerus masuk ke dalam bisnis kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pelanggan adalah pemeran utama dalam suatu bisnis. Oleh karena itu, kita selaku pemilik bisnis harus bisa mempertahankan adanya pelanggan di dalam bisnis kita. Lalu, bagaimana caranya kita mempertahankan pelanggan di dalam bisnis kita? Saya ada tips. Yang pertama yaitu sapalah pelanggan dengan baik. Kalau bisa, Anda mengenal namanya. Selanjutnya, dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pelanggan. Perlakukan pelanggan secara individu. Dalam hal ini adalah perlakukan dengan spesial
secara khusus, bersikaplah ramah kepada si pelanggan. Tanggapi apa yang dibutuhkan pelanggan dan libatkan pelanggan dalam bisnis kita. Mintalah saran dan usul kepada pelanggan terkait bisnis yang kita jalankan. Dan intinya, kita sebagai pemilik bisnis harus bisa memperlakukan pelanggan dengan baik dan buat pelanggan merasa menjadi orang yang paling penting dan spesial. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 8, Ana Rahma Salsabila, Istiqomah Hanifah Nurlaila, dan saya, Nita Uswatun Hasanah Fauzia, kelas 2B D3 Teknik Kimia, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan stay tune, jangan lupa subscribe channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses.